Cepat atau lambat, serangan Iran ke Israel diyakini akan dilakukan. Iran dan sekutunya di Lebanon telah berjanji untuk menanggapi pembunuhan pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran dan Komandan Militer Hizbullah Fuad Shukr di Beirut. Kepala Garda Revolusi Paramiliter Iran, Jenderal Hossein Salami, memperingatkan bahwa Israel kini sedang menggali kuburnya sendiri karena akan merasakan hukuman balasan dari mereka. وقتی پاسخ محکمی دریافت کنند میفهمند که اشتباه کردند مدام اشتباه در محاسبه میکنند و این بار همین اشتباه را تکرار کردند باز هم خواهند چشید خواهند یافت کی کجا چگونه. Pembunuhan Haniyeh di ibu kota Iran dan Komandan Hizbullah Shukr di Beirut pekan lalu telah meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah memberitahu rekan-rekannya dari G7 bahwa serangan terhadap Israel oleh Iran dan Hizbullah dapat dimulai paling cepat dalam beberapa hari mendatang. Berita Amerika Serikat bahkan telah dikabarkan memindahkan 2 kapal perangnya mendekati Israel dan menyiagakan lusinan pesawat tempur. Amerika Serikat dan sekutunya kini memang harus memperhitungkan kemajuan teknologi tempur Iran, terutama dalam program misil dan drone. Dominasi udara AS yang sebelumnya tak tertandingi, kini menghadapi tantangan serius dengan kemampuan Iran yang semakin canggih. Iran telah menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk meningkatkan kemampuan militernya, terutama dalam pengembangan misil balistik dan drone yang canggih. Iran memiliki berbagai jenis misil termasuk jarak pendek, menengah, dan antar benua yang mampu mencapai target jauh di luar kawasan regionalnya. Pengembangan ini memungkinkan Iran untuk memiliki kemampuan deteren yang kuat terhadap negara-negara musuh, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya. Misil balistik Iran seperti Shahab-3 dan Seychil telah menjadi ancaman signifikan bagi pangkalan militer dan aset strategis AS di Timur Tengah. Selain itu, Iran juga telah membuat kemajuan besar dalam teknologi drone. Drone-drone ini tidak hanya digunakan untuk pengintaian, tetapi juga serangan yang presisi. Misil dan drone Iran telah digunakan dalam berbagai konflik di kawasan, termasuk di Suriah, Irak, dan Yaman, menunjukkan efektivitas dan kemampuan operasionalnya. Iran kini berusaha untuk menjadi kekuatan militer regional yang lebih mandiri dan tangguh. Iran ini diestimasikan memiliki kurang lebih 1.000 misil dan kurang lebih 1.000 drone. Nah, misil dan drone ini sewaktu-waktu dapat diluncurkan kapanpun ketika Iran ini membutuhkan. Nah, dengan leverage yang saat ini digunakan oleh Iran, ini adalah salah satu upaya untuk menunjukkan deterrence atau daya gentar dari Iran. Iran ini sebagai salah satu kekuatan dominan di dalam regional, terlepas dari Arab Saudi juga. Iran ini sangat fokus untuk mengembangkan kapabilitas militernya. Di tengah santer beredar bahwa Iran ini mengembangkan teknologi nuklir untuk persenjataan dan juga perang, untuk peperangan. Iran ini sangat konsen terhadap upaya balas dendam yang digunakan untuk berkaitan dengan Ismail Haniyeh yang kemarin terbunuh. Nah, hal ini tentu saja mengubah secara keseluruhan lanskap konstelasi dari politik regional yang terjadi di Timur Tengah, dan ini akan meningkatkan sebuah eskalasi dan bisa jadi diprediksi bahwa Israel akan membahas serangan dari Iran ini secepat mungkin. Setelah kemarin kita masih mendengar bulan April ratusan drone dan juga misil dari Iran diluncurkan ke Israel. Memang di sini ada perang media yang cukup besar bahwa mereka saling berebut klaim gitu ya, antara satu negara dengan negara lain. Tapi juga kita bisa melihat bahwa Iran ini berhasil mengklaim bahwa drone dan juga rudal mereka berhasil menembus pertahanan Israel yang berlapis hingga 4 ya. Beberapa di antaranya adalah kita bisa melihat di situ ada Arrow, kemudian ada Iron Dome ya, kemudian ada Sky Shield dan juga beberapa piranti lainnya yang bisa mempertahankan Israel
dari serangan-serangan atau gempuran-gempuran dari Iran. Nah, saya pikir ini menjadi satu momentum bagi negara-negara Timur Tengah untuk memikirkan bagaimana upaya-upaya untuk mempercepat proses perdamaian, karena saya pikir dampak dari konflik yang akan ditimbulkan ini sangat besar, kaitannya dengan energi, kaitannya juga dengan bagaimana negara-negara Timur Tengah ini juga akan berimbas pada kawasan-kawasan lain di dunia, karena dunia sekarang sudah terkait dengan satu situasi interdependensi. Menghindari konflik yang mengarah ke perang besar-besaran di Timur Tengah, Amerika Serikat buru-buru mempercepat proses negosiasi gencatan senjata Israel dengan Hamas. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa negosiasi gencatan senjata kini telah mencapai tahap akhir dan bekerja sama dengan Mesir dan Qatar untuk mencapai kesepakatan agar mereka dapat menghindari aksi lebih lanjut di Timur Tengah. Ketegangan di Timur Tengah yang berujung kepada saling ancam dan serang membuat banyak sektor terdampak. Bukan hanya negara-negara Teluk semata, melainkan juga berimbas dan memengaruhi dunia secara keseluruhan. Konflik yang mengarah kepada perang terbuka dapat menyebabkan instabilitas regional yang parah, krisis kemanusiaan yang meluas, dan gangguan ekonomi global, terutama karena kenaikan harga minyak. Saya Anya, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Salam.